Iya dok, ada pasien ST elevasi emergensi ini dok, rasa merah. Ini sepertinya butuh kamar segera dan butuh juga untuk segera tindakan trombolisis dok. Ayo cepet, ada kamar kosong di sebelah. Ada kamar kosong di dok yang kosong. Tunggu. Itu ada kamar buat anak saya, anak saya demam. Pasti hampir mau kejang di mobil. Ibu berapa berapa suhunya ibu? Hampir 40 tadi di rumah suster. Ibu saya mau kamar cuma satu kali. Saya udah tanya tadi gara kamar Ibu di mau jawab apa yang ini? Anak saya gak ada yang nanganin. Sebentar ya Bu, ini karena kritis. Jadi kita harus menurunkan pasien yang kritis dulu. Anak saya gimana? Pak? Gimana? Apa maksudnya? Ibu saya mau bu ini lebih penting bu. Mohon maaf Ini emergensi Bu dan harus dibutuhkan emergensi. Jadi kita harus Oh, silakan. Dokter, Ayo utamakan pasien itu. Silakan. Gimana sih Bu? Mama. Anak saya Ibu gimana Bu? Itu anak saya demam loh Bu. Ini kenapa? Perawat sama suster. Apa siapa itu? Dokternya siapa sih itu? Ada ibu pejabat ya. Silakan duduk dulu ibu. Ya, tapi itu anak saya di mobil Ya, loh. kita duduk sebentar ya ibu ya. Ini Karena nggak ada pasien yang itu lain di rumah kita sakit ini. lebih butuh bu, lebih butuh untuk pertolongan. Anak saya berarti nggak butuh dok. Butuh. Anak saya juga Butuh, butuh butuh. pertolongan loh. Silakan duduk dulu. Ibu nggak tahu siapa saya. Tahu bu. Siapa? Nah, makanya gimana di rumah sakit ini? Dari tadi saya minta pelayanan dari depan nggak ada satupun yang mengusahakan untuk anak saya yang terbaik. Silakan duduk. Ibu coba tarik napas panjang. Ya, kita ngomong baik-baik. Iya Bu, ini gimana sih rumah sakit ini nggak profesional banget loh. Saya tuh dari tadi ya, dari parkiran tadi anak saya udah nunggu, mana cari parkirnya susah, nyampe di sini juga ribet banget sih prosedurnya. Apa sih sebenarnya rumah sakit ini maunya? Apa kurang tenaga? Tinggal bilang loh, saya bisa kok prospek pesawat perawat untuk masuk sini lagi. Ibu, gimana? Ibu selaku apa ya sini? Ibu jabatannya apa sih? Baik ibu, saya perkenalkan dulu ya ibu ya. Saya Priska sebagai CCM ada di berdinas di UGD ini ibu. Nah, ibu boleh jelaskan sama saya bagaimana keadaan anak ibu tadi ya? Maaf ibu, tadi si Nurse Ulan dan Dokter Widya itu memang mereka melakukan tindakan yang seperti itu ibu. Karena apa? Karena pasien itu lebih emergensi, butuh segera penanganan karena itu mengancam nyawa ibu. Makanya itu yang lebih dulu kita utamakan. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan anak ibu? Iya, jadi anak saya itu ya Bu ya, itu udah 3 hari demam. Saya udah berobat ya ke poliklinik itu dengan dokter siapa saya lupa itu namanya. Tapi nggak ada perkembangan anak saya itu. Makanya hari ini tetap panas dan panas itu udah hampir 40. Ya saya panik dong. Nah pas saya masuk di sini kata itu mulai dari parkiran saya susah cari parkiran sampai tadi di ruang di depan dijelasin juga bahwa kamar katanya penuh. Saya harus gimana? Tiba-tiba ternyata ada 1 kamar. Nah pas saya minta buat anak saya ternyata sikonnya malah begini. Malah pasien lain yang didulukan. Siapa itu pasiennya tadi tuh yang dimasukin? Iya ibu, memang pasien itu lebih emergensi ibu karena itu lebih mengancam Jadi nyawa. anak saya nggak emergensi? Emergensi juga. Iya ibu, anak ibu itu sebenarnya bukan emergensi ya bu ya, tapi memang harus ditangani dengan segera juga. Tapi tadi itu pasien tadi itu emergensi ibu. Dia kan tadi bilang ya sudah ST elevasi ya atau butuh trombolitik. Artinya kalau tidak ditangani segera pasien bisa mengalami henti jantung seperti itu bu. Nah kalau ibu tadi kan bilangnya anak ibu tuh demam ya, udah 3 hari demam di rumah. Nah sebenarnya kan anak ibu itu butuh penanganan itu memang tetap harus diobatin sama kita, tapi paling enggak kita periksa laboratoriumnya dulu. Nah sekarang pertanyaan saya sama ibu, apakah anak ibu sudah diperiksa darahnya atau belum? Belum, makanya kalau tadi katanya pasien saya, anak saya itu tidak emergensi, kalau anak saya kejang gimana? Tergolong emergensi juga kan? Makanya saya minta penanganan yang cepat karena panasnya sudah tinggi Bu. Oh iya gitu ya bu ya, oke. Berarti ibu boleh pulang ambil anak ibu di mobil. Saya memahami apa yang ibu khawatirkan tentang anak ibu yang sudah demam 3 hari. Ya gitu ya bu ya. Nah untuk itu mungkin saya akan panggil petugas untuk menjemput anak ibu ke mobil kayak gitu ya bu ya. Apa ibu masih bu? Iya boleh, saya mau secepatnya anak saya ditangani. Baik, berarti saya telepon petugas untuk Silakan, cepat apa mungkin cepat. Ibu, anaknya sudah tertangani di UGD ya, sudah diperiksa sama dokter kita dan sudah diperiksa sama perawat kita. Sedang diambil darah untuk periksa laboratorium Ibu. Oke, untuk kamarnya belum ada ya? Tapi Untuk kamarnya sudah ada juga Ibu. Oke, Sudah ditidurkan juga di tempat tidur UGD Bu di triase Ibu. Oke. Seperti itu. terus itu satu lagi, siapa tadi itu? Dokter sama siapa sih satu lagi? Perawatnya ya? Nggak sopan banget sih. Siapa sih itu? Suruh kesini deh. Saya mau ngomong sama dia. Jadi, kalau Ibu mau ketemu sama perawat tadi, Nurse Ulan atau Dokter Widya, boleh tunggu sebentar Ibu di Iya, sini. saya mau telepon suami saya biar dia tahu ini kejadiannya. Tunggu sebentar ya Ibu ya. Halo, Dedi, kamu di mana sih? Nurse Ulan. Dari tadi tuh ya, aku ngurusin sendiri. Kamu kemana sih? Ini anak kamu kayak gini dari tadi kamu nggak tahu apa? Aku di sini marah-marahin.
Buruan ke sini cepetan. Dari mana sih tadi? Kesini lagi ya. Baik, Ibu, saya sudah panggil Dokter Widya dan Mbak Sulan untuk mengklarifikasi masalah tadi ya Bu ya. Seperti apa kejadiannya, mungkin kita perlu luruskan ya Bu ya. Karena pasien tadi kan memang membutuhkan emergensi ya, tindakan yang memang harus segera ditangani. Nah, untuk lebih jelasnya biar Dokter Widya boleh menjelaskan ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore. Perkenalkan dulu, saya Dokter Widya. Ya Ibu, saya dokter jaga IGD sore hari ini. Sebelumnya minta maaf jika di pertemuan awal tadi ada sedikit kegaduhan yang terjadi di antara kita. Tapi sebelumnya saya izin menjelaskan dulu apa yang terjadi pada kondisi tadi ya Bu. Jadi pasien yang datang tadi, Bapak Sutris, itu adalah pasien yang sedang mengalami gejala kegawat daruratan jantung, di mana pasien tersebut mengalami nyeri dada yang hebat, sesak berat, keringat dingin, dan dengan kondisi tersebut harus kita tangani dengan segera karena dapat mengancam nyawa. Jadi kita tidak bermaksud untuk tidak memprioritaskan anak ibu tadi ya, tapi kita mengikuti seansa IGD, mana pasien yang mengancam nyawa itulah yang akan kita dahulukan, gitu ya Bu ya. Iya, tapi kan saya tuh tadi keselnya karena Suster sama dokter baru masuk udah marah-marahin saya kan, tanpa tahu dulu kondisi anak saya tuh sebenarnya gimana gitu loh. Saya juga paham sih kalau dijelasin baik-baik, kondisinya gimana sih juga paham. Saya tuh juga panik karena anak saya udah 3 hari bolak-balik dari rumah ke rumah sakit ini, tetapi tidak ada perbaikan. Dan ujung-ujungnya sekarang panas tinggi, saya takut dia kejang loh. Baik Ibu, Ibu bisa sih dong. Boleh, silakan. Ya. Silakan, Mbak Sulan. Ya, siap. Selamat sore Ibu, saya dengan Sulan ya, saya juga perawat dari IGD. Meminta maaf juga dulu sebelumnya atas tadi pertemuan pertama kita yang kurang menyenangkan ya, karena tadi saya memprioritaskan pasien Bapak Sutris yang memang kondisinya seperti yang sudah Dokter Widya jelaskan, membutuhkan penanganan segera Bu, karena tadi saat saya lakukan pemeriksaan rekam jantung ada kenaikan ST elevasi sehingga membutuhkan penanganan segera. Tadi mohon maaf sekali juga saya sampaikan bahwa bukan tidak berarti anak ibu tidak kami prioritaskan, tapi ketika di IGD kami izin memprioritaskan untuk yang lebih urgensi terlebih dahulu, betul begitu ya Bu Friska ya. Seperti itu. Di sini mungkin saya pribadi menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi di awal pertemuan kita. Jadi begitu ya Bu ya. Dokter Widya dan Narsulah sudah menjelaskan permasalahan pasien tadi ya. Mungkin Bapak dengan penjelasan kami apakah sudah bisa diterima atau bagaimana Pak, Bapak dan Ibu? Mana coba anak ini. Sebelumnya juga kami juga minta maaf apabila ada terlalu panik dari kami. Namanya juga anak yang sedang sakit ya. Setelah penjelasan dari dokter dan perawat tadi, kami sudah kami sudah dengan kejadian ini. Nah, terkait dengan penjelasan Dokter Widya dan Nurse Ulan, tadi kan sudah dijelaskan secara gamblang ya Pak ya, kejadian tadi seperti apa. Memang kita mengutamakan pasien yang lebih emergensi seperti itu. Bapak sudah mendengar tadi ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sebagai clinical care manager di rumah sakit ini. Mohon maaf ya Bapak Wali Kota bila kejadian tadi membuat Ibu dan Bapak merasa tidak nyaman dengan pelayanan kami. Saya paham dan mengerti. Kami juga mohon maaf. Kami dari orang tua kami rasa panik dengan kondisi anak kami yang sudah 3 hari ini panasnya sudah turun-turun. Terus juga tadi juga ada miskomunikasi juga tentang kesediaan kamar. Terus tapi dengan penjelasannya dokter dan kawan, alhamdulillah kalau anak kami sudah tertangani. Jadi di sini kami juga mohon maaf juga atas kesalahpahaman. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf kejadian ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pengertiannya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan pelajaran ini kami dapat memperbaiki komunikasi kami ya, baik dokter atau perawat kami lebih baik ke depannya ya. Semoga sih hal ini menjadi ya hal yang memperbaiki kami ya Pak ya, supaya rumah sakit kami juga pelayanannya lebih meningkat. Mungkin itu saja ya Bapak ya. Mungkin untuk Dokter Widya boleh, dan Nurse Wulan silahkan kembali ke ruangannya bertugas kembali. Baik, Bapak dan Ibu, mari ikut dengan saya untuk kita lihat anak Bapak dan Ibu ke ruangannya sudah Sama ya, anaknya sudah di Bapak dan Ibu, boleh kita lihat langsung ke anak Bapak dan Ibu, saya hantarkan ya.